Itu sebetulnya untuk harga diri Galeri Nasional sendiri, karena kebetulan orang Belanda. Saya mengatakan ruang saya sedang direnovasi, jadi koleksi diturunkan karena dia lihat koleksi itu di bawah. Apa boleh buat, saya harus berbohong dengan keadaan itu. Tapi yang saya tahu adalah ketika pameran Artsakit barusan, semua ruang dipakai dan koleksi semua diturunkan, sampai sekarang belum dinaikkan kembali. Dan itu tidak mungkin saya katakan sama dia tentang itu, sehingga terpaksa saya harus berbohong untuk mengatakan ruang saya sedang direnovasi sehingga lukisan itu. Jadi saya pikir menurut pengetahuan saya di mana-mana di sebuah galeri nasional, sebuah pameran tetap itu tidak boleh turun sama sekali. Dia harus tetap ada. Kalau toh mengganti dengan setiap 6 bulan diganti dengan koleksi yang lain, itu oke-oke saja. Tetapi kalau diturunkan terus tidak terjadi sebuah pajangan di sebuah galeri nasional, itu sama sekali menurut saya tidak benar. Tapi terus terang karena saya baru di sini, saya sangat hati-hati karena saya khawatir terlalu banyak orang yang tersinggung kalau saya berbicara. Mungkin terlalu banyak orang yang merasa nanti saya sok pintar atau segala macam, sehingga saya berpikir datang sebagai orang baru di sini. Dan yang konyol karena ketika Anda datang di negeri saya di Tanah Makassar, tamu itu adalah raja. Dia sangat dihargai, sangat dihormati. Tapi tidak pada diri saya. Tapi negeri ini saya pikir masih Indonesia. Dan saya punya Indonesia. Saya punya hak melakukan sesuatu buat Indonesia. Kenapa saya harus disudutkan? Sebetulnya pada hari ini saya mau mengajak kita bersama. Suatu ketika mungkin bukan di Ki Chandra di sini, mungkin si A, si B atau si C. Tetapi saya pikir mari kita berpandangan yang lebih positif untuk melihat Galeri Nasional Indonesia itu sendiri ke depan. Saya kira suatu ketika saya tidak di sini lagi dan saya pulang ke Makassar. Dan yang saya pikir adalah ketika saya berada di sini, kita bersama-sama membangun sesuatu yang mungkin sedikit yang bisa dibangun, tetapi itu mungkin sebuah embrio untuk melakukan sesuatu langkah yang lebih maju ke depan. Itu tentu harapan saya. Saya pikir mungkin itu yang sementara saya bisa sampaikan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, saya sedia menjawab, karena memang saya pikir saya bersiap duduk di sini, saya bersiap untuk menjawab apapun yang ada ingin tanyakan pada saya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Memberikan kesempatan kepada saya. Saya mungkin nggak mau bicara yang macam-macam karena saya tahu diri Mas Ferdi senior. Mungkin yang lain juga pelukis-pelukis yang mapan ya Pak ya. Ibu juga. Saya adalah pelukis Girlan, bagian daripada komunitas Pasar Baru. Itu artinya saya merasa punya semacam tanggung jawab moral akan perkembangan seni, menjadikan Gedung Nasional Indonesia, Galeri Nasional Indonesia sebagai pusat perkembangan seni. Nah, kalau bapak-bapak melintas di Pasar Baru, tepatnya di depan gedung kesenian, maaf ini bukan promosi, tapi ini kenyataan, realitas kehidupan daripada kami sebagai pelakunya. Bapak melihat di sana ada komunitas seni, tapi sampai pada saat ini Pak, ibu-ibu, saudara-saudara, tidak ada satu kurator,
Saya katakan kurator sebagai praktisi seni, mereka seharusnya tahu, bahkan seharusnya punya empati. Kami ingin tumbuh, kami juga ingin berkembang, kami juga mungkin ingin muncul ke permukaan, kami juga ingin memberikan kontribusi kepada negeri ini tentang perkembangan dunia seni pada umumnya. Jadi mungkin saya juga minta nasihat, saran, bimbingan kepada para senior, kepada para praktisi, langkah apa yang harus kami tempuh sehingga kami juga bisa berkembang dan tumbuh, dan syarat-syarat apa sepertinya yang harus kami lakukan sehingga kami mungkin suatu saat nanti bisa berpameran. Artinya dengan begitu tidak ada semacam gap diskriminasi, karena kalau kita mau jujur, seni itu universal. Kenapa saya bilang begitu? Di Pasar Baru itu Pak yang belanja jasa karya kami itu dari kalangan menteri sampai kalangan pejalan kaki. Itu satu kebanggaan buat kami di sana, di mana kalau bicara karya bebas mungkin kami saat ini baru belajar melalui pembelajaran Pak Diki. Tapi untuk karya foto di Pasar Baru, kalau bapak-bapak tahu di sana, itu dari kalangan keluarga presiden pun sudah mulai memesan kepada kami. Itu artinya kami sudah dianggap. Nah, untuk melangkah lebih jauh lagi dalam kesenian itu sendiri, tentunya kami membutuhkan bimbingan. Nah, di sini kami nggak ngerti. Kami harus mengadu kemana, harus surat kemana? Tidak ada. Mungkin hanya 1-2 mass media itu yang nyata-nyata juga hanya sebagai sekedar pemberitaan sesaat. Satu contoh menjelang pemilu, kami lukis tokoh-tokoh daripada partai atau tokoh-tokoh politik. Itu sehingga menjadikan perhatian. Tapi yang diulas tokohnya, bukan esensi daripada si pelakunya sendiri. Kami membuat itu alasannya apa? Kami hanya untuk hidup di sana. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari Mas Hadi atau dari yang lain-lain yang lebih senior daripada kami. Tentunya syarat-syarat apa? Kalau tadi ada pembakuan, saya nyata-nyata menolak. Pembakuan itu sama artinya diskriminasi. Apakah kami tidak layak untuk pameran di Galeri Nasional ini? Karena lantaran kami pelukis girang, katakanlah, dimarginalkan. Nah, di sini yang saya pertanyakan, mungkin Pak Diki bisa menjawab atau para praktisi bisa menjawab dan senior memberikan bimbingan. Itu yang kami butuhkan. Sekian, terima kasih. Harus dikerjakan ya, kalau kita dengar tadi ada pusat studi, ada buah-buahan, ada macam-macam lah. Tapi persoalan kita kembali lagi, bagaimana sih sebenarnya membedah Galeri Nasional ini sebenarnya? Jadi mungkin kalau kita semua rangkum, nanti ini akan menjadi suatu pendapat yang saya kira semuanya sangat positif, sangat ideal. Nah, persoalan kita kan sekarang ini kan, kalau kita lihat konteksnya, ada fakta bahwa di luar Jakarta, ada Jogja, ada Bandung, ada sentrum-sentrum tertentu. Kemudian ada kantong-kantong kebudayaan tertentu, ada komunitas-komunitas kebudayaan tertentu. Bagaimana itu semua diakomodasi, tentu saja itu merupakan suatu persoalan yang sangat besar. Terus kemudian masalah dana. Ada pelajaran yang menarik. Masalah dana ini beberapa waktu yang lalu dikemukakan oleh orang-orang seni film, seperti contohnya film Ada Apa Dengan Cinta itu menghasilkan uang sekitar 28 miliar pemasukan, tetapi si pembuat film itu cuma dapat sekitar 5 miliar, jadi hampir seperlima ya. Kemudian 10 miliar itu dipotong pajak. Yang dipersoalkan oleh orang-orang film itu bukan mereka diminta pajaknya, itu yang jadi persoalan adalah kemana pajak itu. Kenapa tidak kembali kepada orang-orang film sehingga bisa memberdayakan film nasional, umpamanya seperti itu. Jadi banyak hal yang ternyata persoalan setelah kita bicara sekian jam tadi, persoalan sangat banyak. Nah, sekarang saya menawarkan bagaimana cara merumuskan hal-hal semacam ini. Kalau kemudian kita harus melakukan lobby terhadap RI 1, umpamanya harus bagaimana?
apakah harus kita bentuk sebuah tim untuk merumuskan hal semacam ini atau bagaimana? Mungkin kita tidak akan berbicara yang abstrak kali ini. Untuk apakah forum ini akan kita lanjutkan nanti reguler tiap bulan, ataukah kita akan membuat blueprint siapa saja yang terlibat di situ, kemudian kita uji blueprint itu siapa yang punya gagasan, kita adu gagasan di situ sampai ketemu yang namanya perumusan yang sangat bagus. Atau bagaimana? Saya persilakan Saudara Uku. Yang sejak awal ingin saya tanyakan tadi sebelum masalah saya tanya, sebenarnya legal positioning forum ini bagaimana? Kita diundang tanpa suatu kejelasan formal sebenarnya lewat SMS dari Mas Oji aja. Nah, kita dipancing-pancing untuk menguraikan gagasan apa saja. Tetapi apakah nanti pada pelaksanaan prasis ada jaminan-jaminan gagasan-gagasan itu menjadi suatu kristalisasi atau semacam substansi manajerial? Sebenarnya urusan manajemen hal teknis otoritas yang ditunjuk atau yang dipilih oleh pemerintah maupun yang dipilih secara demokratis. Soalnya sekarang berkaitan dengan tadi peluang-peluang, ada pelukis Jakarta, ada pelukis nasional, atau pelukis Jogja dan sebagainya. Kemudian di Irland ada suatu cerita lucu ketika saya naik mobil bersama teman, ada fotonya Jim Supangkat itu gambar pakai pensil di pinggir jalan, kami potret. Dia senang sekali yang gambar itu. Dia malah tanya, lu kenal sama Jim Supangkat Thomas, gitu katanya. Nyebutnya. Artinya mereka juga merindukan sosok besar seorang Jim. Nah, itu mungkin semoga memuaskan jawaban Anda. Cuman persoalannya di sini akan lain ya, bahwa Galeri Nasional itu apakah memang harus menjadi se-egaliter itu, atau memang punya suatu posisi yang jelas, bahwa memang perlu kriteria tertentu untuk tampil di suatu Galeri Nasional. Seperti museum itu tidak semua seniman bisa tampil. Nah, ini dibutuhkan kedewasan tertentu untuk memanage semuanya itu. Nah, persoalannya saya setuju dengan Mas yang dari siapa tadi tentang komunikasi. Bagaimana ini dikomunikasikan pada publik bahwa suatu manajemen galeri seperti ini, Galeri Nasional seperti ini, sehingga kita mampu memposisikan sebagai seniman itu tidak harus anarkis menguraikan pendapat dan menuntut seorang manajer, misalkan manajer melakukan sesuatu yang harus ini, harus itu, yang normatif, yang begini begitu. Tetapi kalau harus itu, forumnya harus jelas. Yang disinggung Mas Adi Wicaksono, apakah nanti ada suatu forum yang reguler, kemudian dibentuk tim khusus? Ini harus jelas. Kalau tidak jelas, kita sudah menguraikan pendapat. Ketika galeri berjalan secara manajemen, kita dilupakan lagi. Itu juga tidak fair. Terima kasih. 2005 ini yang mungkin menyangkut persoalan itu, tapi saya kira kalau persoalan karya yang layak tampil di Galeri Nasional itu kan kadang-kadang diserahkan kepada kurator ya yang melihat karya. Tapi yang saya rencanakan ke depan ini adalah coba berkeliling Jakarta. Saya kepengen membuat CD setiap seniman yang kira-kira sudah mempunyai jam terbang lah gitu ya, yang jam terbang yang sudah cukup. Itu saya berpikir berkaitan dengan Ibu tadi mungkin yang ingin menjadikan di sini juga sebagai pusat informasi, pusat riset kira-kira begitu, sehingga yang relatif dekat dijangkau itu adalah Jakarta. Jadi bukan berarti hanya Jakarta saja, kemungkinan akan nyebrang ke Bandung, Surabaya, bahkan ke pulau-pulau yang lain. Saya ingin memiliki data tentang seniman di dalam bentuk CD, ya personilnya, dengan dia sedang bekerja mungkin diambil, karya-karyanya diambil, dan ini menjadi file di Galeri Nasional agar suatu ketika mungkin kalau orang datang di sini untuk menanyakan ada berapa seniman di Indonesia,
kemungkinan saya memiliki itu, dan silahkan dia bisa mengcopy itu, mau dia bawa pulang silahkan gitu. Tapi saya menyiapkan di sini itu mimpi saya ke depan ini yang saya ingin lakukan dalam rangka mendata semua potensi seniman yang ada di Indonesia. Tapi yang awalnya ini mungkin di seputaran Jakarta, kira-kira begitu. Terima kasih. Itu program 100 hari Anda itu. Paling tidak mendokumentasi seniman di Jakarta itu aja. Tinggal minta aja sudah banyak itu ya. Ada satu hal lagi, kalau Anda lihat Kopsurat Galeri Nasional itu kan punya filmnya semua. Ada punya website. Tapi ternyata kalau kita buka website itu di internet, itu sama sekali tidak bisa terbuka. Nggak bayar kali ini. Jadi ini saya berpikir untuk coba menggarap kembali internet itu. Dan terus terang yang saya rindukan adalah ketika ada pameran di sini yang termasuk mempunyai kualitas yang baik, kemungkinan ketika orang mengakses internet Galeri Nasional, orang dapat menikmati event yang sedang berlangsung di Galeri Nasional. Jadi itu pun menyangkut persoalan dana sebetulnya, tapi saya coba pecahkan dengan ya cara-cara tadi saya memecahkan dengan EO tadi, karena pasti setiap bulan, setiap kegiatan ada update pada informasi yang ada pada galeri, sehingga pada saat yang sama seluruh dunia tahu misalnya si A sedang pameran di Galeri Nasional karya-karya dia. Saya pikir di sini galeri bisa berfungsi sebagai pintu gitu untuk memperkenalkan senimannya pada dunia luar. Karena saya pikir Galeri Nasional sesuatu web yang sering dikunjungi orang. Kemungkinan dengan kita membukakan pintu buat seniman-seniman kita, tidak tertutup kemungkinan seniman kita itu bisa langsung dikontak oleh pihak yang melihat karya-karya dia di internet. Nah itu salah satu juga ya yang dikatakan masih itu 100 hari mungkin, tapi saya kira sulit banget 100 hari itu karena dananya cukup banyak. Saya kira begitu dulu Mas Adi, terima kasih. Jeffrey. Selamat, salam sejahtera, salam damai. Sebetulnya saya berada di sini hanya ingin duduk supaya saya merasa seperti Mas Ardi, seperti WY, Oji, dan yang lain-lain. Tadi saya berkeliling. Di ujung sana saya duduk, kemudian di ujung sana, dan yang didengungkan dari tadi adalah soal dana. Sudah banyak terjawab, Mas Diki, teman-teman bicara masalah dana. Saya akan menitik beratkan mungkin kepada beberapa item yang menjadi stressing point dari Dolorosa Sinaga, bahwa kita harus membongkar sistem SDM-nya dan sistem birokrasi. Kemudian bagaimana memasukkan dalam program 100 hari dari Mas Diki adalah mempopulerkan Galeri Nasional ke khalayak ramai. Karena selama ini yang kami tahu bahwa Galnas ini hanya populer di kalangan seniman, sehingga kelompok apresiasi ini kurang. Bahkan oleh sejumlah orang dikooptasi demi kepentingan komersial. Saya punya cerita di sini, agak lucu. Tadi saya duduk dan tiba-tiba Mbak Wati kaget, dia pangling pada saya. Dia lupa bahwa kita dulu pernah bersepegang. Saya dengan seorang pengusaha yang mengkoleksi banyak sekali karya yang saya anggap cukup layak untuk ditampilkan. Kita ingin memamerkan karya tersebut di galeri ini pada tahun 98. Secara prosedur kami tempuh lewat P&K pada waktu itu, Direktorat Kesenian, dan kami mendapat surat ditandatangani oleh dirjennya waktu itu, Ibu Edi Setiawati,
Namun pelaksanaan daripada pameran tersebut tidak pernah terlaksana karena dibatalkan dengan alasan karya tersebut tidak boleh dikomersilkan. Apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian saya melihat pameran Koko Iskandar dengan harga di balik label. Kemudian beberapa bulan kemudian Widayanto berpameran dan sejumlah promotor dia berkeliaran dengan membawa daftar harga. Nah, sini ada kontroversial ya, dan saya pikir cerita ini bisa menjadi satu bahan dan mungkin satu pertimbangan bagi Mas Diki untuk bagaimana kalau memang ini mau digunakan sebagai ajang komersial, saya pikir nggak ada masalah. Gitu, bagaimana kita memanfaatkan kelompok kapitalis untuk menghidupi galeri ini. Tapi memang kalau tidak ada, saya sendiri juga tidak mengerti karena kami harus lewat sejumlah kurator yang katanya kuratornya ada di Jogja, di Bandung, di Jakarta, dan menunggu waktu sidang mereka itu pun tidak jelas, reses terus, akhirnya menjadi ngambang. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin akan menjadi pertimbangan dan saran daripada kami sebagai pelaku seni, bagaimana keberpihakan daripada Galeri Nasional kepada pihak seniman atau pelaku seni sendiri dan kepada para pengusaha, atau berpihak pada kurator, atau berpihak pada kurator menurut Oji. Oke, terima kasih. Saya sudah merasa duduk di kursi panas ini. Terima kasih. Mungkin sedikit tambahan ya, bahwa kemungkinan ya Galeri Nasional ini selama ini terlalu banyak dikomandoi, digembalakan oleh yang namanya kurator yang tidak jelas itu. Memang kalau pemimpinnya itu goblok, ya, pernah saya lempar ayam si goblok itu gak apa-apa. Tapi kali ini Diki, saya tidak mau Diki didikte. Dan saya setuju apabila kurator itu ditiadakan, diganti dengan penilik atau apa gitu, yang lebih sopan gitu. Karena kurator selama ini tidak sopan. Mereka udah makan remah-remah rotinya pelukis, mereka hidup dari pelukis. Karena kalau nggak ada pelukis mereka nggak ada kerjaan. Itu dia. Itu penting sekali. Ini kurator ini kan nggak jelas ya. Dia seperti setannya tiba-tiba muncul dan dia ngatur semuanya gitu. Kalau pemimpinnya tolol, dia pasti mau diatur. Feodal. Ya. Dan itu saya setuju dengan Mas ini. Apabila Anda perlu sesuatu, Anda bisa hubungan dengan saya atau Mas Andi. Anda pernah ingat nggak ada sekelompok orang yang melukis di depan gedung kesenian? Ya. Ada yang main gendang. Ya. Anda ingat nggak? Itu saya. Anda bisa gabung kalau mau. Gak usah pameran di sini, nggak apa-apa. Ini galeri ini kan dulu itu nggak ada harga sama saya. Saya menginjak di sini karena diundang Diki, kalau pas saya nggak mau lagi. Gak ada harganya, karena dulu tuh orangnya sangat tidak berharga bagi saya. Itu penghinaan sekali terhadap seniman dulu, saya tahu. Jadi yang namanya kurator tuh mungkin kita bikin semacam khusus. Ya, mungkin penata-penatanya mungkin bisa seniman-seniman yang senior atau apa. Ini benar loh Pak, ini bukannya saya tuh mengada-ada, tapi saya rasa ini mungkin jalan pulang yang baik. 3 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi mereka berasa bahwa menjabat suatu jabatan itu tidak tiba-tiba kayak setan muncul gitu loh. Saya kurator gitu loh. Loh apa ini orang ini ngapain selama ini? Kok tiba-tiba jadi kurator? Banyak kurator itu teman sekelas saya, teman-teman sekolah saya. Saya jadi pelukis, dia tidak bisa jadi pelukis, tidak bisa jadi seniman. Akhirnya menunjuk-nunjuk lah, kita itu memilih-milih gitu. Memilih-milih itu lebih gampang daripada kita membuat. Gitu. Sekian, terima kasih. Saya sangat senang bisa diajak kemarin di telepon Mas Diki. Artinya dadakan, tapi karena ini menyangkut ehwal kepentingan seni rupa yang notabene adalah kepentingan kita. Mari kita pecahkan dengan sabar karena persoalannya persoalan yang sangat panjang dan sepanjang sejarah kita hidup. Sejak galeri ini berdiri ya, semula tadi diutarakan Pak Mulus sebagai Wisma Seni Nasional.
itu saya memang ditunjuk oleh Pak Romo Puger dulu dengan Pak Kusnadi almarhum menjadi penseleksi karya-karya seni rupa dari berbagai daerah, belum terhimpun menjadi koleksi galeri. Jadi saya dimintai kemana-mana membujuk seniman-seniman untuk mau atau ikhlas karyanya dikoleksi. Kemudian koleksi itu sudah terhimpun di galeri ini, termasuk yang dari tahun 50-an pernah menjadi koleksinya Dirkes. Itu sudah terhimpun di sini. Dulu ini masih SMA, belum dikosongkan. Ketika dirjennya ganti Bu Edi, itu ada satu pemikiran yang muncul mempersoalkan statusnya itu wisma seni nasional atau galeri nasional. Pak Nunus ada juga rapatnya di sini juga. Saya hadir, petinggi-petinggi yang lain banyak. Pak Ibrahim masih hidup ya, Pak. Kemudian ada Pak Bobo Iskandar, ada Pak Darso SP, ada segala macam. Nah itu akhirnya disetujui galeri nasional ya, Pak. Tapi persetujuan itu lewat apa saya nggak ngerti, tanpa satu voting yang jelas. Kalau saya boleh berpraduga, itu memang muncul dari James Supangkat, saya kira, atau pikiran-pikiran dari Bandung, ada Pak Virus segala macam. Nah, celakanya Bu Edi memang memanjakan pikiran Bandung, memanjakan pikiran-pikiran yang muncul dari pakar-pakar dari Bandung ya. Nah, saya, Pak Abbas segala macam itu akhirnya memilih keluar. Nah, sejak itu juga kayaknya terjadi penyelewengan prinsip ideal dari cita-cita galeri nasional yang seharusnya memasang karya-karya yang pernah dikumpulkan itu, yang sekarang mungkin menjadi pengisi gudangnya Pak Diki, itu mau blok aja di situ. Dan dari event pertama